Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau tema kita pada hari ini adalah mendengar, mengenal, dan mengikut Kristus. Kayaknya gampang banget ya jadi orang Kristen ya. Mendengar, mengenal, jadilah pengikut Kristus. Nah, kita mau melihat bahwa sebenarnya menjadi pengikut Kristus nggak semudah itu. Gitu ya. Dan mendengar, mengenal, mengikut Kristus ini sebenarnya bukan sebuah urutan. Mana yang lebih dulu? Bukan urutan harus mendengar dulu, harus mengenal dulu, lalu mengikut Yesus. Kalau belum mendengar, belum bisa mengenal, belum menjadi pengikut Yesus, ini bukan soal itu ya. Ya mungkin pertanyaannya sama seperti mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Tapi kadang-kadang dalam proses kesehariannya ini menjadi satu, ngeblend. Tapi dalam rangka kita memahami, kita melihat bahwa hal-hal inilah yang mestinya ada di dalam kehidupan para pengikut Kristus, para murid Kristus. Hal-hal inilah yang mesti kita perhatikan ketika kita menjadi pengikut Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, berupaya untuk mengenal Dia dalam kehidupan kita sehari-hari, dan berupaya juga menjadi pengikut Kristus, mengikuti dan melakukan. Ya. Nah, karenanya saudara-saudara, mari saya mau mengajak kita melihat bagian yang menarik dalam bacaan Alkitab kita, khususnya dalam Injil di ayat 37 sampai 42 ini ya. Khususnya di bagian ini ada dialog yang menarik tentang pengikut Kristus, tentang murid Kristus. Kita bisa belajar dari dialog ini. Kalau secara keseluruhan ini diawali dengan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis pada saat itu adalah seorang nabi yang besar, pengikutnya banyak, tapi Yesus belum terkenal pada saat itu ya. Pada saat itu Yesus belum punya banyak pengikut. Jadi mungkin yang lebih besar pada saat itu adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes tahu siapa Yohanes dirinya sendiri, dan Yohanes juga tahu siapa Yesus Kristus. Dan karenanya Yohanes menjalankan perannya. Dia tahu perannya harus bagaimana, seperti apa, dan ketika dia menjalankan perannya adalah sebagai pemberita, sebagai pembuka jalan untuk Sang Mesias. Maka dia tidak memberitakan tentang dirinya sendiri, tapi dia memberitakan tentang Kristus. Dia banyak bercerita, dia banyak bersaksi tentang Yesus Kristus kepada seluruh pengikutnya. Kalau kita lihat di ayat 29, itu kepada seluruh pengikutnya. Baru di kemudian hari dia bersaksi kepada hanya 2 orang pengikutnya yang pada saat itu ada. Di ayat 35 itu ya. Dia bercerita, bersaksi, berbicara tentang Yesus. Sehingga murid-muridnya punya tujuannya, punya arahnya bukan lagi mengikuti Yohanes Pembaptis, tetapi mengikutnya kepada Yesus. Ini satu hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari Yohanes Pembaptis ya. Banyak kan kita pengennya orang tuh ngikutin kita. Kita pengen mencari sebanyak-banyaknya pengikut. Ya. Kalau Yohanes Pembaptis enggak, dia tahu siapa dirinya. Kalau saudara-saudara punya akun Instagram, pasti berpikir gimana caranya memperbanyak follower. Nah, kira-kira kayak begitu ya. Tapi Yohanes Pembaptis, dia tahu perannya di dunia ini
Karenanya dia melakukan tugasnya. Tugasnya bukan untuk mencari pengikut, tapi untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan. Tugasnya adalah memberitakan siapa Yesus itu. Dan pada saat itu dia lakukan. Dan karenanya ya mungkin kalau pada akhirnya dia kehilangan pengikut, ya memang begitu. Keberhasilan Yohanes adalah membuat orang-orang mengikut Yesus. Keberhasilan Yohanes sesuai dengan panggilannya. Bukan membuat orang-orang mengikuti Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes memberitakan tentang Yesus, maka di ayat 37, dua orang murid Yohanes itu langsung mengikut Yesus. Ayat 37, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, mendengar apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis tentang Yesus, lalu pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, seorang murid itu akan, kalau dibilang mengikuti gurunya, ya memang benar-benar akan mengikuti. Mengikuti guru kemanapun dia pergi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengikuti apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang diajarkan oleh gurunya. Itu yang akan dilakukan, itu yang akan diikuti. Dan mengikuti itu bukan hanya soal posisi gitu ya. Tapi mereka juga posisi itu menjadi sebuah simbol, sebuah tanda bahwa saya adalah pengikut, yang ini adalah gurunya. Dalam sebuah rombongan guru dan murid, biasanya memang guru itu berjalan paling depan, murid di belakang. Itu begitu posisinya gitu ya. Dan semakin dekat murid itu dengan guru, dalam ketika mereka berjalan, biasanya yang paling dekat dengan gurunya adalah murid-murid yang merasa hebat, yang merasa lebih penting, yang merasa lebih dekat, punya hubungan yang lebih akrab dengan sang guru. Dia akan berani berjalan dekat dengan gurunya. Dan yang merasa, aduh saya nggak terlalu berperan, biasanya dia akan berjalan paling belakang. Dan penting di sini ketika dituliskan Yesus menoleh ke belakang, ini bukan hanya soal posisi dia ada di belakang Yesus, tetapi ini mau menunjukkan bahwa yang di belakang itu adalah murid Yesus Kristus. Nah, jadi itu tadi ya, ini kan mereka baru mendengar, belum mengenal, tapi sudah jadi murid. Nah, ini bukan soal urutan. Dalam kehidupannya bisa saja seorang murid, dia menjadi murid, tapi belum benar-benar mengenal gurunya. Dan belum juga banyak mendengar tentang sang guru. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, kepada para murid yang sudah mengikuti Yesus Kristus ini. Murid yang dulunya murid Yohanes Pembaptis ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk seorang murid. Apakah yang kamu cari? Nanti kita akan banyak merenungkan bagian ini, tapi kita melihat dulu. Apakah yang kamu cari dengan menjadi pengikutku? Apa yang kamu cari, apa yang kamu inginkan, apa yang membuat kamu mau mengikut aku? Pertanyaan ini penting, saudara-saudara, karena kalau mereka tidak ada satupun yang mereka cari, maka mereka tidak akan menjadi pengikut-pengikut yang punya motivasi, yang punya semangat. Dan pertanyaan ini penting juga untuk menelisik para
orang-orang yang mengikut Yesus? Apakah mereka punya motivasi yang benar? Sebab pada saat itu ya, banyak orang tuh mengikut seseorang yang sedang tenar, karena memang mereka sedang berharap ada Mesias. Mesias yang diberitakan oleh para nabi sebelumnya untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Jadi Mesias dalam arti politik. Jadi mereka berharap Yohanes menjadi Mesias itu yang akan membawa mereka pada sebuah pemberontakan terhadap pemerintah Romawi. Tapi karena Yohanesnya menunjuk kepada Yesus, ya mereka juga berharap Yesus menjadi Mesias dalam pengertian politik tadi. Walaupun sebenarnya Yesus bukan Mesias dalam pengertian itu. Dan kalau di sini memang murid-murid tidak menjawab secara harfiah gitu ya. Apa sih yang mereka cari? Tapi dalam pengalaman berikutnya, dalam hari-hari berikutnya ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus, Yesus itu selalu kesal pada para murid ini. Ya karena perbedaan motivasi tadi. Murid-murid ini nggak paham akan kehadiran Yesus di dunia. Tapi juga menarik jawaban para murid ketika ditanya, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru gitu. Di manakah engkau tinggal? Iya, jelas bahwa pertanyaan ini menandakan bahwa mereka belum kenal siapa Yesus ini. Tapi mereka sudah mengikuti. Rabi, di manakah engkau tinggal? Menunjukkan bahwa mereka belum kenal, tetapi juga menunjukkan ada upaya bahwa mereka sedang berusaha mengenal siapa yang sedang mereka ikuti. Sebab pemimpin dari satu daerah itu sangat penting buat mereka. Jadi banyak para pemimpin pemberontak itu muncul dari daerah-daerah tertentu sebelum Yesus gitu ya. Nah, mereka sedang berupaya untuk mengenal siapa Yesus yang mereka ikuti ini. Jadi mereka adalah murid Yesus, tapi juga sebenarnya mereka belum kenal-kenal banget siapa Yesus. Tapi yang menarik adalah ada upaya untuk mengenali siapa gurunya, siapa rabinya. Dan dialog ini juga menjadi menarik sebab Yesus tidak menolak. Yesus tidak, kamu nih nyari apa sih sebenarnya gitu. Kamu udahlah punya motivasi yang keliru. Tapi enggak, Yesus justru menerima. Ketika ditanya, di manakah engkau tinggal? Marilah dan kamu akan melihatnya. Seolah-olah ini saya jadi teringat perkataan Tuhan Yesus ya, yang di dalam Matius. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan. Dalam pencarian spiritual para murid yang sedang dicari oleh para murid, Yesus memberikan. Kalau ditanya di manakah rumahmu, Yesus mengundang mereka. Inilah rumahku, diajak ke rumahnya. Bahkan bukan cuma diajak mampir, tapi mereka diajak untuk tinggal. Ini berarti Yesus membuka dirinya, membuka hidupnya. Terbuka untuk dikenal, dipahami oleh para murid, oleh orang lain. Untuk mereka yang mau mengenal Yesus Kristus. Yesus membuka dirinya untuk mereka yang mencari, yang mau mengenal. Dan pada akhirnya ini cerita tentang beberapa orang yang akhirnya memang menjadi pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Tuhan Yesus. Dari mereka ini yang nantinya akan menjadi para rasul yang akan memberitakan Injil
bahkan beritanya berdampak pada kita sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan yang sangat penting buat kita yang sedang dalam pencarian spiritualitas kita sebagai orang Kristen. Saya yakin kita sudah lama menjadi orang Kristen, tapi pernahkah kita bertanya, saudara-saudara, pernah kepikir gak apa sih yang saudara cari dengan duduk di situ setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu jam 9, kalau dulu ya jam 6.30 dan jam 5 sore, saudara punya kebiasaan untuk selalu hadir misalnya jam 9, duduk di situ. Dari muda sampai sekarang, apa yang saudara cari? Ini pertanyaan yang sangat penting, yang mungkin gak pernah ditanyakan. Sebab ketika kita menemukan jawaban dari pertanyaan kita itu akan berpengaruh pada kehidupan iman kita. Pada cara kita bergereja, pada cara kita hidup sebagai orang Kristen. Biasanya ya ada tiga jawaban. Saya nggak tahu saudara dalam hati secara jujur menjawab yang mana. Kalau ditanya, apakah yang kita cari ketika kita datang beribadah kepada Tuhan? Apa yang kita cari ketika kita beriman kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus, setiap minggu rutin kebaktian? Jawaban yang pertama biasanya tidak ada yang kita cari. Kita nggak tahu mau jawab apa karena kita tidak mencari apapun di gereja ini. Ya, di gereja ini atau dimanapun kita beribadah. Kenapa kita datang? Ya karena kita orang Kristen. Kita sudah terbiasa dibawa oleh orang tua ke sekolah minggu. Jadi kalau nggak ke gereja, kalau hari Minggu nggak datang kebaktian, rasanya ada yang hilang. Jadi itu karena kebiasaan. Tapi apa yang kita cari yang nggak ada. Ya karena kebiasaan aja. Walaupun kebiasaan yang baik ya. Sehingga itu pengaruh ke dalam kehidupan bergereja kita. Kita cuma datang. Nggak ada satupun yang kita cari. Kita datang karena kita otomatis datang. Atau kalau kita nggak datang, kita merasa berdosa. Dulu kita diajarin ya kalau saat teduh nggak boleh bolong-bolong setiap hari. Saat teduh aja setiap hari nggak boleh bolong-bolong, apalagi kebaktian yang cuma seminggu sekali ya. Kalau kebaktian aja bolong tuh lebih berdosa lagi. Nah, jadi bukan soal ada yang kita cari, tapi soal kita jangan sampai kita berdosa. Walaupun betul ya, walaupun ya baik juga. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jadi tidak ada yang kita cari. Kita menjadi pengikut Kristus hanya karena status kita sebagai orang Kristen, beragama Kristen, dibawa oleh orang tua sejak kecil, mau pindah bukan jadi orang Kristen lagi takut dosa, mau nggak kebaktian takut dosa. Jadi ya udahlah jalanin aja apa adanya. Yang kedua, ada yang kita cari, tapi mungkin keliru, ya. Tapi mungkin bukan yang utama, bukan yang seharusnya kita cari ketika kita datang kepada Tuhan. Contoh ya, misalnya anak-anak muda yang datang ke gereja demi ketemu anak muda lain, cari jodoh. Ada saudara-saudara, banyak sekali. Ketika dia tidak dapat di gereja itu, nggak dapat jodohnya, udah berapa lama, pindah cari gereja yang lain. Ada ya seperti itu. Ini bukan soal nggak boleh cari jodoh di gereja ya. Itu hal yang baik. Ya masa kita melarang orang cari jodoh di gereja, orang Kristen, kan bagus ya. Daripada mereka cari jodoh di tempat ibadah agama lain. Tapi apakah itu
yang utama dalam hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan. Atau, wah saya datang ke gereja itu demi punya banyak kenalan, koneksi. Orang-orang Kristen kan di gereja kan biasanya para pengusaha kaya, maka saya punya banyak kenalan, koneksi, ketika saya butuh, saya bisa minta bantuan pada mereka. Enggak salah sih sebenarnya, maksudnya orang Kristen kan harus saling bantu. Tapi apakah itu yang utama yang kita cari ketika kita datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, berjumpa dengan Tuhan? Nah, yang ketiga, saudara-saudara, mungkin kita memang sudah menemukan yang seharusnya menjadi pencarian spiritual kita, sehingga kita datang ke gereja karena ingin menemukan yang kita cari. Apa itu? Tiap orang mungkin bisa berbeda. Bisa jadi Anda datang ke gereja memang ingin benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Maka kalau itu yang terjadi adalah Anda akan melakukannya dengan penuh semangat. Apapun yang disampaikan, kalau itu adalah berasal dari firman Tuhan, Anda akan mendengarkan dengan penuh semangat. Berbeda kalau tadi kita nggak mencari apa-apa gitu. Maka apapun yang terjadi di dalam gereja, apapun acara yang dibuat, nggak peduli gitu. Yang penting saya datang, saya nggak dosa. Tapi kalau ada yang saudara cari, maka saudara akan mendengarkan dengan baik. Nah, mendengarkan ini juga sebenarnya susah-susah gampang ya. Kalau tadi ada firman Tuhan, kita menjadi pengikut Kristus, mendengarkan, mengenal, dan mengikut Kristus. Mendengar ini kelihatannya tuh gampang. Kelihatannya hanya duduk diam, mendengarkan. Tapi tanpa ada sesuatu dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa mendengar. Tanpa ada pengenalan akan Tuhan kita, maka kita tidak akan bisa mendengarkan dengan baik. Kita tidak bisa membedakan mana firman Tuhan, mana yang bukan. Bukan hanya dalam kebaktian, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan berfirman bukan cuma dalam gereja, tapi justru firman Tuhan juga ada hadir dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya begini. Ini saya kenal sama Dev. Saya tahu Dev itu jago lah main piano. Saya nggak pernah mengkritik Dev karena nggak pernah bisa, nggak pernah bisa mengkritik dia. Gitu ya. Kalau saya ahli main piano, mungkin saya bisa ngajarin Dev mainnya jangan begini, jangan begini. Tapi karena saya bukan pemain piano, ya saya nggak bisa dong mengkritik ya. Kalau saya kritik berarti satu ketika misalnya lagi kebaktian kayak begini, Dev, ini contoh, nggak pernah terjadi. Ini contoh, Dev mainnya jangan begitu, nadanya kurang tinggi. Nah, kalau saudara jadi Dev, saudara akan bilang, ini suara iblis apa suara Tuhan? Susah ya bedain ya. Suara iblis atau suara Tuhan? Suara yang membangun atau yang menghancurkan? Susah membedakannya. Kenapa? Tergantung bagaimana Dev nanti akan menyikapi. Tapi ketika saya bilang begitu, lalu Dev merasa sakit hati. Lalu dia bilang kepada temannya, cerita pada dua temannya, si A dan si B. Lalu cerita, ada dua temannya di situ mendengar cerita yang sama, kejadian ini. Saya, Dev mengkritik Dev permainan pianonya. Si A mengatakan, emang tuh Kak Jeff suka ngomongnya ngasal, gak usah didengerin. Atau nanti kalau kamu main lagi, mainlah ngasal jadi, biar kebaktiannya hancur. Atau yang teman yang kedua, yang B mengatakan, ya coba Dev kamu lihat dulu gitu, bener gak kamu salah gitu.
Barangkali memang kadang-kadang kan manusia nggak sempurna, sehebat apapun pemain piano pasti pernah melakukan kesalahan. Menurut saudara, mana yang bisa dikategorikan sebagai suara Tuhan buat Dev? Susah ya. Di satu sisi kita memikirkan bagaimana perasaan Dev sehingga pengennya tuh ngomporin gitu, pengennya tuh meredakan. Tapi di sisi lain dampak yang bisa ditimbulkan seperti apa? Ini dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai seperti itu. Ini contoh aja ya, nggak pernah ya saya mengkritik ya, nggak berani saya. Nah, kadang-kadang mana yang akan kita ikuti? Kalau kita nggak kenal bagaimana Tuhan berfirman, nggak paham bagaimana firman Tuhan itu seperti apa, jarang mendengarkan firman Tuhan, insting kita, naluri kita itu nggak akan jalan. Kita akan mengikuti yang salah daripada yang benar. Tapi semakin kita kenal siapa Tuhan kita, bagaimana Dia berfirman, semakin kita kenal kira-kira kalau Dia ngomong itu dampaknya akan apa, kita akan bisa menentukan. Nah ini makanya dibilang mendengar firman Tuhan itu susah-susah gampang. Mendengar firman Tuhan itu bukan soal duduk diam. Tapi mendengar firman Tuhan itu bagaimana kita belajar, kita menghayati, kita membedakan, kita aware, membedakan mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Karena itu akan berdampak pada tindakan kita, sehingga kita tidak mengikuti yang salah. Kan kalau dibilang pengikut Kristus, maka kita mengikuti yang benar, bukan yang salah. Tapi dari mana kita tahu yang benar? Karena kita sering mendengar dan kita kenal siapa Tuhan kita. Nah saudara-saudara, disitulah susahnya menjadi murid Kristus. Ya mungkin kita akan mengatakan bahwa kita ini sama seperti para murid dalam firman Tuhan ini. Mungkin kita belum kenal siapa Tuhan kita. Mungkin kita tidak selalu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mungkin kita dalam kehidupan kita tidak selalu mengikuti apa yang seharusnya kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi saudara-saudara, hari ini kita diingatkan untuk kita berupaya, berusaha untuk selalu mendengar. Mau berupaya untuk terus mengenal Tuhan kita. Mau berupaya untuk mengikuti kehendak Tuhan sekalipun sulit. Dalam apapun pergumulan saudara-saudara pada saat ini, mungkin saudara-saudara sedang bergumul dengan relasi suami dan istri, susah untuk merendahkan diri dengan misalnya meminta maaf karena merasa enggak salah gitu. Mungkin saudara-saudara sedang bergumul dengan relasi dengan anak, dengan orang tua. Sebagai orang tua kita selalu benar, anak tuh enggak punya pengalaman apa-apa. Susah ya untuk datang kepada anak mengasihi dia, itu susah. Sebaliknya anak juga susah. Merasa diri paling benar, orang tuanya jadul, gak ngerti apa-apa. Di tengah-tengah itu kita susah untuk melakukan firman Tuhan. Mungkin kita sedang bergumul dalam pekerjaan kita untuk melakukan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita salah, tapi kita terus berupaya menjadi murid-murid Kristus yang setia. Amin.